Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Salawat dan salam senantiasa tercurah buat Rasulullah junjungan alam. Apa kabar Ananda hari ini? Semoga sehat selalu ya. Oke Ananda, jumpa lagi dengan Ibu. Hari ini kita akan membahas tema tentang mengenal perguruan tinggi. Kemarin kita sudah belajar tentang apa itu minat, apa itu bakat, tipe-tipe kepribadian dan karir, dan pentingnya perencanaan masa depan. Tapi ada satu hal lagi yang tak kalah penting untuk Ananda pertimbangkan. Apa itu? Memilih kampus. Eksplorasi kampus sama pentingnya dengan eksplorasi minat, bakat, program studi, dan profesi dalam merancang masa depan. Memilih kampus yang tepat bukan perkara gampang. Belum lagi kasak kusuk cari info seputar kampus idamanmu yang mungkin saja ternyata nggak cuma satu. Butuh waktu yang nggak sebentar loh. Sebelum membahas tentang jenis perguruan tinggi, kamu harus paham tentang jenis-jenis pendidikan tinggi dulu. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, ternyata pendidikan tinggi di Indonesia diklasifikasikan dalam 3 jenis, yaitu pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan pendidikan profesi atau spesialis. Pendidikan akademik adalah sistem pendidikan tinggi yang mengarah kepada penguasaan dan pengembangan disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni tertentu. Pendidikan akademik mencakup program pendidikan sarjana S1, magister atau master gelar S2, dan doktor gelar S3. Lulusan pendidikan akademik akan mendapat gelar sarjana diikuti dengan bidang keahliannya, misalnya sarjana ekonomi disingkat SH, sarjana hukum disingkat SH, dan sebagainya. Pendidikan vokasi adalah sistem pendidikan tinggi yang mengarah kepada penguasaan keahlian terapan tertentu. Pendidikan vokasi mencakup program pendidikan diploma 1 atau D1, diploma 2 atau D2, diploma 3 atau D3, dan diploma 4 atau D4. Lulusan pendidikan vokasi akan mendapat gelar vokasi, misalnya ahli pratama atau AP, ahli muda atau AMA, ahli madya atau AMD, dan sebagainya. Sedangkan pendidikan profesi atau spesialis adalah sistem pendidikan tinggi yang hanya dapat ditempuh setelah menyelesaikan program pendidikan sarjana untuk dapat menguasai skill set spesifik yang dibutuhkan untuk menjajal profesi yang relevan. Lulusan pendidikan profesi atau spesialis akan mendapatkan gelar profesi yang sesuai dengan bidang pendidikan yang masing-masing ditempuh. Nah, sekarang Ananda sudah tahu kan apa saja perbedaan antara pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan pendidikan profesi? Selanjutnya kita akan lihat apa itu bentuk-bentuk perguruan tinggi yang ada di Indonesia. Di Indonesia kita mengenal ada 5 bentuk perguruan tinggi yang masing-masing memiliki spesifikasi dan kekhasan. Apa perbedaan di antara kelima bentuk perguruan tinggi tersebut? Yang pertama, universitas. Universitas adalah jenis perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Universitas merupakan perguruan tinggi dengan rumpun ilmu yang terluas. Dengan kata lain, hampir semua jenis ilmu pengetahuan ada di universitas. Contohnya adalah Universitas Indonesia. Oke, selanjutnya yang kedua adalah institut. Institut merupakan perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dengan sejumlah rumpun ilmu pengetahuan atau teknologi tertentu. Bisa dibilang rumpun ilmu yang di institut lebih terbatas dibanding universitas. Contohnya adalah Institut Teknologi Bandung atau ITB, di mana semua rumpun ilmu di ITB berfokus pada unsur teknik dan teknologi. Yang ketiga, sekolah tinggi. Berbeda dengan universitas dan institut, sekolah tinggi merupakan perguruan tinggi yang hanya menyelenggarakan pendidikan di satu rumpun ilmu pengetahuan atau teknologi tertentu. Misalnya, STIKES atau Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan, STAN atau Sekolah Tinggi Akuntansi Negara, STTD,
dan lain sebagainya. 4. Politeknik. Kalau yang lainnya adalah perguruan tinggi dalam bidang akademik, politeknik adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan. Dengan kata lain, politeknik akan fokus agar lulusan bisa mempraktikkan keahliannya. Politeknik yang cukup sering dilihat berfokus pada bidang pertanian, manufaktur, dan kesehatan atau tenaga medis. Contohnya Politeknik Elektronika Negeri Surabaya atau PENS. Yang kelima, akademi. Jika politeknik adalah pendidikan vokasi yang cakupannya luas, maka akademi adalah perguruan tinggi dalam pendidikan vokasi yang hanya menjalankan program pendidikan pada satu atau beberapa cabang bidang ilmu. Beberapa contoh akademi misalnya Akademi Kebidanan, Akademi Keperawatan, Akademi Kepolisian, dan Akademi Angkatan Laut Surabaya, disingkat AAL Surabaya. Sekarang, kamu sudah tahu kan perbedaan kelima bentuk perguruan tinggi yang ada di Indonesia? Oke, kita lanjutkan ya. Nama program di perguruan tinggi. Ada berbagai program atau jenjang pendidikan yang tersedia di perguruan tinggi, yaitu Diploma 1 atau D1 lama pendidikan 1 tahun, Diploma 2 atau D2 lama pendidikan 2 tahun, Diploma 3 atau D3 lama pendidikan 3 tahun, D4 atau Diploma 4 lama pendidikan 4 tahun, S1 atau Sarjana lama pendidikan 4 tahun, S2 Magister atau Master lama pendidikan 1-2 tahun, S3 atau Doktor lama pendidikan 1-2 tahun. Untuk menempuh S3 harus studi S2, untuk menempuh S2 harus studi S1. Status kepemilikan perguruan tinggi. Yang pertama, perguruan tinggi negeri dikelola oleh pemerintah. Yang kedua, perguruan tinggi swasta dikelola oleh swasta. Yang ketiga, perguruan tinggi kedinasan dikelola dan dimiliki oleh lembaga pemerintah atau lembaga swasta. Jadi ingat ya Ananda, ada 3 status kepemilikan perguruan tinggi yang ada di Indonesia. Sekarang kita akan bahas tentang akreditasi perguruan tinggi di Indonesia. Apa itu akreditasi perguruan tinggi? Akreditasi perguruan tinggi merupakan bentuk pengakuan mutu dari pihak eksternal tentang input, proses, dan hasil dari sistem maupun manajemen mutu pendidikan di suatu kampus dan program studi. Pengakuan itu didasarkan pada sejumlah kriteria yang menjadi tolak ukur dimensi mutu pendidikan tinggi dan telah disepakati pada tingkat nasional, regional, atau internasional. Mengapa akreditasi ini penting? Karena akreditasi ini semacam jaminan mutu bagi sebuah perguruan tinggi. Apabila sebuah perguruan tinggi memiliki akreditasi baik, maka berarti perguruan tinggi tersebut memiliki mutu yang baik pula. Selain itu, hal yang tak kalah penting yang mesti Ananda ingat adalah ketika Ananda lulus kuliah nanti dan ingin melamar untuk menjadi CPNS, maka Ananda harus memiliki ijazah dari perguruan tinggi dan program studi yang sudah terakreditasi di BAN PT. Demikian Ananda materi kita hari ini. Sebelum Ibu tutup, Ibu ingatkan bahwasanya kecantikan yang abadi terletak pada keelokan adab dan ketinggian ilmu seseorang, bukan terletak pada wajah dan pakaiannya. Ilmu tanpa amal bagaikan pohon tanpa buah. Jadilah pohon yang rindang, yang bisa mengayomi orang banyak. Oke, tetap sukses. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.